Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Jumpa lagi dengan Bu Isti. Kita akan kembali belajar tentang kisah Nabi yang mungkin namanya jarang terdengar di telinga kita, karena jarak hidup beliau sama kita itu jauh sekali. Tapi menjadi tugas kita adalah kembali menggaungkan nama-nama Nabi sehingga kita banyak mengambil pelajaran dari kisah beliau. Nabi siapa yang akan kita ajari hari ini? Nabi yang akan kita coba untuk belajar hari ini adalah kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib alaihi salam diutus Allah Subhanahu wa taala dengan satu tugas, yaitu memperbaiki akhlak atau perilaku kaum Madyan. Kaum ini mempunyai mata pencaharian sebagai pedagang, tapi mereka tidak menunjukkan akhlak yang baik sebagai seorang pedagang. Mereka punya kebiasaan buruk, yaitu mengurangi timbangan, bahkan menimbun barang. Mengurangi timbangan maksudnya, jika mereka itu mau menjual gula seberat 1 kilo, maka timbangan mereka kurangi. Beratnya menjadi 90 ons. Dikurangi sedikit-sedikit. Yang kedua adalah menimbun barang. Maksudnya apa? Jadi mereka untuk memperkaya diri, untuk mendapat keuntungan yang banyak, mereka suka membeli barang dalam jumlah yang banyak ketika harga itu sedang rendah-rendahnya. Lalu mereka timbun di gudang dalam waktu yang cukup lama, baru setelah harga melonjak tinggi, ketika barang sulit untuk didapatkan, mereka baru mengeluarkan barang-barangnya itu dengan harga yang tinggi. Dan itu bisa merugikan banyak orang. Bukan hanya itu saja, seperti kaum-kaum lain yang membuat Allah murka kepada kaum Madyan adalah mereka menyembah berhala. Mereka menolak ajaran Nabi Syuaib yang lurus, yang mengajak menyembah Allah. Bahkan mereka mengajak Nabi Syuaib sebagai orang yang bodoh. Mereka mengajak Nabi Syuaib dan pengikut-pengikutnya yang menyembah Allah sebagai orang yang bodoh, stupid, orang yang jahil. Padahal sebenarnya yang melenceng itu adalah mereka itu sendiri. Karena ditolak oleh penduduk Madyan, Nabi Syuaib pernah berhijrah ke kota lain yang dinamakan Ashabul Aikah. Ternyata di tempat ini pun sama saja. Ternyata mereka juga menolak ajaran Nabi Syuaib alaihissalam, bahkan mereka menantang Nabi Syuaib untuk mendatangkan gumpalan awan yang tebal. Setelah mengalami banyak penolakan, di Madyan ditolak, di Ashabul Aikah ditolak, akhirnya Nabi Syuaib dan beberapa pengikutnya yang beriman disuruh Allah untuk mengungsi ke sebuah tempat. Setelah Nabi Syuaib dan pengikutnya mengungsi, ternyata permintaan Ashabul Aikah yang untuk mendatangkan awan tebal itu dikabulkan sama Allah. Tiba-tiba di Ashabul Aikah itu datang awan tebal beserta suhu yang sangat panas. Akhirnya mereka semua kegerahan. Tidak ada tempat lagi untuk mengungsi, di rumah kepanasan, di bawah pohon kepanasan. Akhirnya seluruh penduduk Ashabul Aikah itu berteduh di bawah gumpalan awan, dan setelah semuanya berkumpul di situ, tiba-tiba Allah mendatangkan petir yang sangat besar. Akhirnya mereka semua terbakar oleh petir itu dan semuanya mati, tidak ada yang selamat. Nah, begitulah akhirnya anak-anakku, Allah mengabulkan atau Allah mengazab kaum yang durhaka kepada Allah dengan cara yang tidak disangka-sangka. Nah, anak-anak tentu tidak ingin seperti itu, bukan? Kalau anak-anak tidak mau, maka jangan ikuti perilaku buruk kaum-kaum yang terdahulu, seperti mengurangi timbangan, menimbun barang, musyrik kepada Allah, dan itu semuanya tinggalkan. Dan sebagai gantinya, perbaiki sholatnya, perbaiki akhlaknya, patuh sama orang tua, dan rajin menuntut ilmu. Gitu ya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.